Selamat pagi, siang, sore, malam, Miss Bandung dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Stanley, kelas 8D, nomor absen 12. Hari ini saya akan menyajikan teks eksplanasi secara lisan mengenai proses terjadinya sungai. Mengapa sungai bisa terus memusnahkan air? Pernah kamu memikirkan hal tersebut? Sungai merupakan yang penting bagi manusia berkat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai dapat ditemukan di daerah perbukitan dan pegunungan. Manusia banyak memanfaatkan sungai untuk kepentingannya, misalnya untuk sumber mata air, sarana transportasi, pembangkit listrik, dan tempat wisata. Sungai sejatinya adalah aliran air di permukaan dan berbentuk memanjang yang mengalirkan air dari hulu ke hilir. Sebagai salah satu bagian dari alam, sungai terbentuk karena proses alam atau fenomena tertentu. Sungai terbentuk karena air yang berada di permukaan daratan, air yang berasal dari hujan, mata air, maupun cairan gletser yang mengalir mengikuti retakan dan lipatan di daratan yang menuju ke tempat yang lebih rendah karena permukaan bumi yang tidak datar dan gravitasi bumi. Karena hal itu, air mengalir ke berbagai arah. Mula-mula, saluran air yang dilalui air sungai ini berbentuk sempit dan pendek. Namun, dikarenakan aliran air yang terus-menerus mengalirkan air menyebabkan pengikisan daerah-daerah yang dilaluinya, sehingga saluran tersebut semakin lebar dan panjang. Akibat aliran air tersebut, maka menimbulkan dampak berupa pengikisan alias erosi, pengangkutan alias transportasi, dan pengendapan atau penimbuhan alias sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan materi hasil erosi tertentu. Tiga faktor tersebut tergantung pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air sungai, dan kecepatan aliran air. Makin besar kemiringan daerah aliran sungai, makin besar juga pengikisan oleh aliran air. Aliran air dari hulu ke hilir melalui tiga bagian, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Bagian hulu terletak di daerah tinggi, sehingga erosi vertikal atau erosi ke bawah tampak sangat kuat. Kemudian aliran sungai menuju bagian tengah sungai. Bagian tengah lebih menurun sedikit demi sedikit atau disebut juga erosi horizontal. Bagian tengah agak miring, tidak curam, dan lebih lebar dibandingkan bagian hulu. Sudah itu, aliran air menuju bagian hilir yang merupakan bagian terakhir. Bagian ini sudah mendekati permukaan air laut, yang mengakibatkan aliran airnya relatif lambat. Dan juga bagian ini berlangsung erosi horizontal yang sangat berperan dalam proses pengendapan. Sungai mengalir dari puncak gunung menuju ke tempat yang lebih rendah dan berakhir di laut. Sehingga terjadilah sungai-sungai yang sering kita lihat di sekitar kita sekarang. Banyak keuntungan dari sungai bagi manusia yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Dikarenakan proses terjadinya sungai yang panjang dan sulit, manusia harus sadar dan menjaga kelestarian sungai. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan sungai, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, pengelolaan air limbah, tidak melakukan hal-hal yang dapat mencemari sungai maupun mengganggu ekosistem, dan masih banyak lagi cara-cara yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian sungai. Dengan cara ini, kita dapat menyaksikan sungai yang terbentang dan indah di pandangan mata maupun ekosistem dan makhluk hidup yang bersorak bahagia dari hulu ke hilir sungai. Sekian dari saya mengenai teks eksplanasi yang berjudul Proses Terjadinya Sungai. Terima kasih atas perhatiannya.